Halo, selamat malam Jebret Tim. Kembali bersama saya Oki Rengga. Kali ini ditemani sama Vino, Coach Akmal dan Om Gita pastinya. Kita masih di euforia Piala AFF. Timnas yang berhasil lolos ke babak final. Walaupun di leg pertama disikat sama Thailand, tapi di leg kedua ada perubahan yang membuat kita kasih perlawanan terus, ngasih sedikit secercah harapan untuk timnas Indonesia dapat yang poin Gi. Apa tuh? Yang penting dapat poin. Bener, untuk timnasnya lebih baik nanti ke Meski depannya. nggak juara tapi banyak yang happy. Banyak yang happy. Karena kalau dari aku pribadi, juara tuh bonus. Iya. Terutama mau kasih tahu untuk Save Salih, bahwasanya tim yang kau rendahkan kami sampai ke final. Panggil ke sini Salih-Salihnya. Dia lagi umroh, Om. Dia lagi umroh. Saya ngikutin dia gara-gara kemarin itu, saya ikutin terus dia. Sekarang dia umroh. Sebelum umroh dia udah minta maaf kalau ada salah-salah kata. Enggak. Berarti udah klarifikasi ya? Dia sudah klarifikasi, dia minta maaf segala macam. Stalking berarti dia. Kemana Stalking lah? lu berarti ya. Aku nih bukan tak mau maafkan kau nih, tapi aku masih ada sakit hati nih. Bukan tak nak mau. Bukan tak nak, tapi masih ada sakit hati. Sekarang kita bahas timnas yang kemarin di leg kedua. Sedikit, iya banyak perubahan sebenarnya, Iya, nggak sedikit. betul. Banyak perubahan di pertandingan di leg kedua kemarin. Terutama dalam hal gol cepat Indonesia. Ya, kalau Itu naikin mental betul. sebenarnya. Ya, Dan kalau dilihat kan mereka awalnya pakai 5-4-1 di leg pertama. di leg pertama. Gagal berantakan karena digebrak oleh Thailand duluan. Jadi Benar, bingung benar, mereka benar. antara mau bertahan atau mau menyerang. Atau mau menyerang, ya. Di sini dengan 4-2-3-1 dan kalau dilihat kan dia artinya apa? Di depan itu tetap Dedik. Dedik mungkin bukan striker nomor 9 yang kita harapkan. Iya, iya, iya. Tapi jelas dengan 4-2-3-1 kita lebih berkembang untuk menyerang. Kita main dengan karakter kita ngebrak duluan, ya tadi kita dapat 1 gol. Iya, Ya iya. mungkin Thailand tidak kayak kita di leg pertama ya, digebrak dia gedek-gedek dikit ya Iya, sepanjang iya, 45 menit pertama, tapi dia balik lagi di babak kedua Di babak untuk kedua. unggul 2-1, tapi kita benar-benar memperlihatkan karakter kita bisa menyamakan kedudukan. Itu penting artinya. Ya. Secara formasi memang terlihat jelas kalau Sintayong mau offense dari awal. Dan offense dari awal. Tidak seperti di leg pertama. Coach Akmal sendiri, Iya. perubahan taktik apa memang perlu dilakukan Sintayong untuk menghadapi Thailand di leg kedua kemarin? Yang pasti Sintayong banyak mikir ya, stres juga. Sebagai pelatih pasti stres lah. Tapi bagaimana Sintayong memberikan kepercayaan yang diberikan kepada pemainnya, bahwa tahu kemampuan pemain-pemainnya. Ya, Itulah pemain Indonesia melakukan high pressing, ya kan, dimanapun bisa pressing dan perubahan formasi itu yang mendukung. Tapi alhamdulillah di babak pertama menghasilkan gol. Ya. Menghasilkan gol. Di situ juga tidak hanya dari belakang, dari tengah. Nah, kan saya bilang kemarin sentral tengahnya nih. Egy kan berarti di second line-nya. Ya. Di second line-nya sama Dedik di situ. Dan kemarin juga kontribusi dari Witan dan sama satu lagi sama Rumakik luar biasa. Iya, rumahnya mainnya bagus sekali Ya. kemarin. Pandangan Bung Vino, gimana kemarin mengenai perubahan formasinya Sintayong? Udah jawab semua masalah Sudah teknis. dijawab semua Cuman aku masalah ngeliat teknis. kayaknya Thailand udah kepalang Jumawa menang 4-0 gitu kan. Jadi agak-agak ada lemah. Akan mengendorkan serangan Iya, mungkin ya. tapi babak kedua juga kayak wah kita nggak bisa gini, akhirnya ngelawan. Benar. Kok akhirnya melawan? Apa memang ada pikiran dari awal mereka mau nggak mau ngelawan nih? Bukan, kayak tersulut gitu loh, kayak Oh, udah tersulut. 2-0 nih, buset, ntar lagi 3-0 gitu kan. Ya. Saya kira memang udahlah kita main-main aja. Nggak kayak begitu pas di Thailand. Tapi memang terlihat di babak pertama kemarin Thailand itu kayak bingung mau ngelakuin Iya, apa. betul. Iya. Indonesia pemainnya benar-benar ngelakuin hal-hal tepat, nggak ada yang sia-sia. Iya. Pressingnya pas segala macam. Jadi di situ terjadi man to man marking ya. Jadi bagaimanapun juga pelatih ini gambling kayak gini. Ya, ya, Gambling ya, kan sekarang kalau kita mau bertahan juga kita udah kalah ya. Maksud kita 0-4, Evin ya. mau Udah ngubur ya. 0-4 Nothing iya. tulus lah. Nothing Ya, ya, tulus ya, lah. benar, Mau benar. nggak mau kan harus pressing bagaimana. Nah itulah harusnya pemain yang kemarin bisa tight seperti itu di leg pertama. Mungkin sebenarnya leg pertama mau kayak begitu. Tapi nggak jalan karena digebrak duluan. Karena bener. Gol cepat cara. Gol cepat itu cepat. Mungkin nentuin di mental. awal udah dibilang sama Sintayong kita main harus pressing segala macam, jangan biarkan pemain Thailand bebas bergerak. Iya. Iya, 2 menit kebobolan. Ya bingung nih, ini kalau kita pressing bakalan kebobolan lagi gitu. Jadi kayaknya nggak jalan. Tapi iya, maksudnya adanya arahan juga jadi enak ya gitu. Iya. Kemarin kan yang digempur kan lininya si Edo gitu. betul. Iya. Beda ya waktu Beda, pertama. bukannya nyepelin Edo atau Iya, gimana, tapi memang ya posisi itu memang posisi arahan gitu kan. Gol Jadi- pertama, gol kedua tuh datang dari posisi Edo kan kemarin itu. Iya. Waktu kita kalah 0-4. Mungkin ada satu lagi juga Indonesia kan tetap ya.
passing akurasinya kita cuma sampai 72% di leg pertama, 73% leg kedua. Leg kedua. Dibandingkan dengan Thailand pada saat dia ditekan kita pun dia tetap 82% kan di leg kedua. Lihat aja Thailand kalau udah kasih passing itu kan garis lurus kan, tarik garis lurus kayak penggaris gitu kan. Vertikalnya, ya, Vertikalnya bener-bener betul. kan, bahkan dari belakang sampai ke depan tuh ngelewatin beberapa pemain. Nah itu yang bahayanya. Gol mereka kan datang dari passing-passing kayak gitu. Futsal, saya setuju ya Mas kita bilang tadi vertikal itu membuahkan hasil karena ada rotasi dan ada ruang antar lini. Iya, betul. Gitu. Mereka kan selalu muter di situ, ada Supacok, ada Adis yang cetak gol, Adisak kalau nggak salah kan. Iya, mereka selalu berputar di situ, mencari ruang antar lininya pemain dari Indonesia. Ya karena memang kan kalau setahu saya kalau seandainya kita mau melakukan passing dengan support yang baik, memang jarak antar pemain tidak boleh jauh dan harus selalu bergerak. Harus selalu bergerak. Nyari Setuju, ruang Ki. supaya passingnya berjalan terus, bolanya nggak setuju. mandek, nggak Betul, berhenti segala macam. betul. Tapi kalau dilihat kemarin kan Thailand nggak tahu ya telat panas atau apa. Apa karena memang pemain timnas yang dari awal langsung ngotot ngejer, nggak kenal capek. Kayak kalau ditanya siapa pemain di leg kedua yang bener-bener nggak ada capeknya di pertandingan itu, dari Om Gita siapa? Ricky Kambuaya gue bilangnya. Ditambah dia cetak gol. Gita Ricky Kambuaya. Iya, dia kan yang bikin gol pertama. Iya, Oke, benar. terlepas dari penjaga gawang Thailand itu Surawat kan bikin 3 Blunder. kesalahan ya. Iya. 3 kesalahan, 2 diantaranya berujung Gue gol. kira gol pertama tuh kayak, wah jangan-jangan upaya Ketip ya. dukun kita berhasil. Boleh begitu. Iya, Jadi dia meleset nggak ya. bola gini. Upaya dukun kita berhasil nih. Terus kan golnya Egy juga kan, Iya, dia iya, benar-benar iya, nggak iya, nangkep iya. bola yang dihajar Iya. ke tiang Bisa jauh aja gitu lo, kan. Bena. Dan itu tadi, kalau gue bilang yang paling bekerja keras tuh bagaimana Ricky Kambuaya, bukan saja golnya itu, dia ada di mana-mana sepanjang 90 menit pertandingan. Ricky Kambuaya. Kalau dari Coach Akmal sendiri siapa pemain yang terlihat tidak ada capeknya di pertandingan kemarin? Ricky di situ transisinya bagus ya, tidak hanya menyerang tapi dia mempertahankan di lini tengah juga luar biasa karena mungkin disupport dengan 2 gelandang bertahan. Ya kan kadang Erianto ini juga bener-bener menggantikan posisi dari Kambuaya. Egy pun juga ikut defend loh. Ya, Kemarin benar. Egy pun ikut defend. Kita nggak meremehkan Egy ya. Iya, iya. Dan saya setuju Vino juga tadi bilang dengan adanya arahan juga bisa merubah suatu Serangan motivasi kita, dan serangan motivasi pemain dari kita, teman-teman teman-teman mereka kan pasti kan juga merubah lah dalam serangan juga. Asnawi apa kemarin kurang maksimal mainnya, Bung Vino? Asnawi ya karena kebanyakan dibantu pada turun mundur juga ya, Iya, si iya, Witan itu. Sebenarnya kalau dibilang maksimal sih mungkin nggak sekontributif kayak laga-laga sebelumnya gitu Ketika lawan Malaysia, ketika lawan Singapura. atau lawan Singapura. Cuman ya itu dia yang paling capek ya pasti sepakat Ricky Kambuaya karena dinobatkan player of the match. Tapi gue juga mau bilang ya Nadeo juga paling capek. Ya, Lepas benar, dari benar, 2 gol yang masuk ke Yang gawang masuk, Nadeo. iya benar. Nah dia capek usaha dan capek teriak tuh. Iya. Karena itu memang diperlukan. Gimana dari pandangan penjaga Dari gawang? penjaga gawang itu memang terkadang diperlukan. Teriakan seorang penjaga gawang diperlukan. Karena kadang ada beberapa ya pemain yang mungkin di belakang capek, mungkin lagi ngontrol napas. Biasa tuh pemain suka bengong. Iya. Ya. Makanya harus Itu diingatin, diingatan, diteriakin supaya dia tuh tetap oh iya gitu. Gue juga cuma kecewa sama tim produksinya adalah tidak nangkep suaranya Nadio. Itu pasti rusuh tuh. Pasti rusuh itu. Iya. Itu bisa ditangkap juga Mas Bisa kita ya. ditangkap sebenarnya itu. Iya benar. Kue. Jancu. Dia pernah ketangkap kamera ngomong di gitu kan. Dubai waktu Di itu. Dubai kan. Iya. Ya wajar sih ya bagi Wajar. segala goalkeeper kan sebenarnya kalau saya belajar kita kembali lagi kemarin saya belajar di lisensi A ya itu goalkeeper sekarang harus mengetahui job desk setiap pemain. Benar. Jadi tidak hanya dia memposisikan diri tapi dia harus tahu job desk-nya oh ya di fullback seperti apa, center back seperti apa, gelandang bertahan seperti apa. Itu harus tahu semuanya. Karena Dan dia dia yang cerewet ngingetin. Iya, Iya, karena kita dia jangan orang ingetin. yang paling tahu semua posisi. Betul. Dia paling bawah dia Visinya bisa tuh- ngelihat benar. visinya betul Vin, visinya Kalau juga. sekarang tuh ada kurikulum untuk penjaga gawang di Indonesia ada namanya Tactic of Modern Goalkeeper. Yes. Nah, jadi di mana penjaga gawang bisa jadi pemain terakhir jadi stopper. Berarti lu udah Gila, gokil. berarti lu udah bisa Ngambil ngambil lisensi level. Ngambil lisensi aja nih. Level 1, level 2 tuh. Saya Oke. ngambil lisensi aja kayak ini, Karena kacau. kan dulu kan emang penjaga gawang tuh ya selain dari 10 itu ya udah cuma jaga tapi kan kayak Benar, ikut sekarang kayak main, begitu. kayak Makanya gimana, makanya gitu kan. banyak pelatih yang hanya pakai 4 back sekarang karena dia tahu di penjaga gawang bisa jadi stopper sekarang, bisa jadi sweeper. Iya, dia bisa latihannya pun lebih holistik sekarang. Iya. Dan gol pertama kan dia bikin save duluan kan? Iya, benar. Dia save duluan Dia tapi save terus
telat yang lain untuk ngeblok dia jadi dan kelihatan kan dia begitu gol masuk kan dia tendang bola ke arah temannya sendiri kan. iya. Karena kesel seperti itu. Iya, Ya, terlepas dari 2 golnya mungkin kalau clean sheet dia bisa jadi player Iya. of the match. Iya. Ya, player of the match. Ya oke, kalau ngomongin pertahanan mungkin saya sendiri ngerasa cukup lah. Yang jadi masalah memang tim Indonesia adalah striker. Ya, itu selalu Tapi ya. tapi sebelum Masih sampai sekarang. Tapi sebelum kita bahas masalah striker, ini ada video sedikit wawancara Vino Press sama STY. Press Kita lihat. conference. Ya, press conference. Kita lihat. Yes, Coach. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. About the attackers in your squad, you make 2 player substitution from the bench and then pull the players back onto the bench during this tournament. Anis Agara and Ezra Walian. Why, Coach? And today, trending topic in Twitter, many publics blame Dedik before Ezra. Do you think the forward position is the most under expect position than the other position in your squad during this tournament? 우리 팀의 가장 취약 포지션이 지금 현재 스트라이크이지 않나 생각하고 있습니다. 리그에서도 거의 스트라이크 선수들이 용병이 거의 차지하고 있다 보니까 우리 국내 선수들이 더 성장할 수 있는 분위기가 안 되고 있어서 안타까운 부분이 있고 스트라이크면 더 강하게 싸워주고 해야 되는데 그런 부분이 부족해서 일단 우리 선수를 교체하지 않았나. 그렇지만 우리 선수들 그렇게 실망하지 말고 자기가 좀 더 발판을 삼아서 화이팅했으면 좋겠다. 그렇게 생각합니다. Di tim kami memang posisi yang paling lemah itu striker. Di liga pun memang striker, di liga Indonesia striker pun memang orang asing yang banyak dipakai. Jadi maka dari itu pemain-pemain Indonesia untuk khususnya posisi striker susah sekali untuk berkembang. Sebenarnya sebagai striker harusnya lebih bekerja keras dan berjuang lebih keras daripada posisi lain. Tetapi karena kurangnya itu ya digantikan pemainnya. Tetapi semoga pemain yang diganti itu jangan sampai patah hati dan frustasi. Tetapi malah harus dijadikan motivasi untuk berkembang lebih dari sekarang. Nah, 감사합니다, coach. Saya tadi sempat bingung, kok nggak ditranslate gitu. Saya mau nanya langsung, tapi memang benar. Masalahnya di striker dia bilang di Indonesia liganya Iya, asing. lebih banyak pakai pemain Iya, asing ketimbang apa sebenarnya yang dilakukan klub-klub di Liga Indonesia? Kenapa tidak mau memakai striker lokalnya? Liga butuh gol kayaknya. Liga butuh gol. Cari kemenangan. Dan gol itu kan dicari kemenangan dan gol itu didapat dari posisi nomor 9 biasanya. Dan posisi nomor 9 yang paling gampang didapat adalah pelatih asing. Balik-balik lagi pembinaan pemain muda yang tidak menularkan pemain-pemain asing lokal. Tapi kalau dibilang kan sebenarnya ada top scorer, ada 3 top scorer Liga 1 sekarang kan. Salah satu namanya Ilyas Spasojevic. Itu kan orang Indonesia walaupun dia orang asing. Iya, iya. Dia bisa dipanggil tapi mungkin tidak sesuai dengan skema yang diinginkan oleh Sintayong. Jadi mau nggak dipanggil. Ya layak ya sebenarnya dicoba lagi untuk beberapa pertandingan ke depannya. Walaupun nggak bisa untuk SEA Games ataupun untuk Under 23 kan udah pasti nggak bisa karena usia dan segala macam. SEA Games bisa sih. Oh, SEA Games bisa ya. Ada overage players ya dia. Masih bisa ya. Dua lah. Jadi kebanyakan pemain striker kita ini diisi pemain asing, jadi pindahnya nggak striker nih. Pindahnya ke sayap. Ya. Ya, ya. Nah, pindahnya akhirnya mainnya di sayap kanan kiri atau main di second. Atau jadi back kayak Jajang Mulyana. Bisa juga, ada kembali di back ya kan. Bisa juga di center back. Kadang saya sampai sekarang masih nggak paham, kok Jajang bisa jauh banget dari posisi. Susah juga ya kalau Liga tiba-tiba mengeluarkan ini peraturan bahwa boleh pemain asing tapi jangan nomor 9. Susah. Kan susah lah. juga kan. Itu bisa diakalin lah. Bener. Kemarin saya baca tweetnya Vino ini udah ngeduga kayak begitu, bikin orang iya ya gitu. Soalnya dia bilang kalau seandainya daftarin pemain asing tapi nggak boleh striker, bisa aja pemainnya didaftarin jadi back ya, Terus tapi tapi nanti dia maju. Tapi tanya deh ke 18 owner klub
pasti mau nggak? Nggak mau pasti jawabannya. Iya, benar-benar. striker. Iya. Tapi harusnya memang dikasih kesempatan striker-striker lokal untuk jadi pemain inti di klub masing-masing kayak begitu. Bahkan gini aja, yang urutan juru kunci kan Persiraja namanya. Strikernya namanya Paulo Henrique, orang asing juga. Iya benar. Tapi kan namanya Liga 1 kan pro ya, emang tujuannya memang udah entertain, udah komersil. Kalau mau ngomong pembinaan sih harusnya dari dia ke Liga SSB 2. ya. Tadinya ke Liga 2 Liga atau 2. masuk minute play dan lain-lain. Tapi kalau ingat waktu TSC 2016 di mana saat itu memang ada tim-tim diharuskan memainkan pemainnya under 23 atau under 22 itu minimal 45 menit. Gue ingat dari TSC itu kita dapat nama-nama kayak Febri Haryadi, Gian Zola, Osvaldo Hai yang dipakai Asian Games kemarin. Iya. Jadi kalau regulasi juga mungkin sangat menentukan juga ya. Dulu zaman gue 2001 di situ malah 4 striker lokal. Widodo, Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono sama satu Gendut Doni. Itu bisa dengan 3 pemain asing Mas kita dulu ya. Kalau sekarang kan 5. 4 sekarang. 4 ya. 4-1 Asia pun. 4-1 Asia. 3+1 sekarang. Iya, 3+1. 31. Dan 31 itu rata-rata mereka pakai 1 stopper, 1 atau 2 gelandang, 1 striker. Kalau Sudah habis. ada yang 2 back, 2 striker atau 2 striker. Iya. depan. Atau Sintayong berpikir untuk main false nine ya. Kan ada kayak Marcelino Ferdinand, muda masih punya kemampuan untuk cetak gol yang tinggi. Ya coba dijadikan nomor 9 walaupun itu agak maksa ya, tapi dia bukan asli nomor 9, bukan posisi nomor 9, tapi mungkin lah dia bisa coba. Tapi sebenarnya problem dari liga tetangga pun kayak di Malaysia, di Thailand tuh sama sebenarnya. Jadi kekurangan striker ya. Mungkin Bahkan Inggris juga seperti itu. itu dia, itu kan Inggris. Liga Inggris, timnas Inggris juga iya kan. Striker-strikernya asing. Itu problemnya sama mungkin ya dengan segala hormat mungkin pemain-pemain yang dipanggil Sintayong sekarang di timnas ya, memang di klubnya ya sulit banget bersaing gitu kan, sulit banget. Buktinya dulu ya terakhir Boa Solosa lokal, ya tetap aja striker utama Persipura karena memang kualitasnya mau lawan asing pun dia masih bisa bersaing. Masih bisa bersaing. Postur tubuh juga sangat menentukan dilihat dari pelatih. Ya, itu yang harus dilakukan oleh pemain-pemain muda Indonesia. Gimana kalau memang dia seorang striker, dia harus bersaing. Paling nggak dia bisa jadi pemain inti di depan. Bareng. Kalau misalnya dia nggak bisa sendiri di depan, dia bisa bareng sama pemain asing jadi striker di depan kayak begitu. Karena buat striker Indo tuh kalau nggak cukup jago aja, harus jago banget. Karena saingannya pasti asing kan. Mungkin kita balik ke liga-liga yang lalu-lalu kan, ada Kurniawan, ada Bambang Pamungkas, segala macam. Ilham Jaya Kusuma, Gendut Doni. Bahkan Gendut Doni juga. Itu artinya ya yang udah kita tidak ada lagi sekarang gitu. Iya, benar. Tapi kemarin ada berita yang mengejutkan sebenarnya, 4 pemain timnas yang tidak boleh dimainkan di hari H gara-gara keluar dari bubble hotel kan. Saya nggak tahu sampai sekarang ini. Soalnya Elkan Bagot bikin pernyataan, nggak lama setelah itu pernyataannya dia hapus. Tapi kan rakyat Indonesia cepat mengcapture nih, cep. Saya sempat baca, karena katanya itu bukan kesalahan dari pemain, karena dapat izin dari pihak dari ofisial. Panitia jadi. Bukan panitia, dari ofisial kita. Dari ofisial kita mengizinkan untuk keluar membeli kebutuhan, perlengkapan Itu ke supermarket doang. Iya, makanya itu membeli kebutuhan kan. Tapi kenapa nggak diizinin sama pemerintah Singapura? Padahal kita udah bayar denda kan? Iya, sebenarnya kan ini dari penyelenggaraan juga banyak cacatnya ya. Iya. Dari masalah nasi kotak, terus Serius Pin, nasi kotak Pin? ada yang bilang masalah gizi itu kan. Terus tentang bubble-nya. Harusnya kalau memang bubble to bubble, penyelenggara AFF kan sewa satu book satu hotel full. Yang tidak boleh diisi sama orang lain. Isinya memang orang yang bertanding aja. Yang bertanding di situ, terus panpel-panpelnya semua di situ. Itu kayak waktu di Dubai. Di Dubai itu memang, dan hotelnya pun ditutup ya waktu di Dubai. Jadi masuk tuh harus pakai izin atau gimana. Steril lah ya berarti ya Pin? Steril banget lah gitu. Terus, nah kan kalau ini kan Sintayong, gue juga kaget dengar press conference Sintayong kemarin bagaimana di lantai berapa ada pesta pernikahan, terus ada yang mabuk-mabukan, ada yang gimana. Satu hotel sama pemain. Iya, satu hotel sama pemain itu bisa gabung. Sebenarnya dari penyelenggaraan AFF ini kan ya harusnya melihat ke sisi itu juga gitu, terlepas dari memang ya kalau pemain kan namanya manusia, jenuh pasti keluar walaupun memang akan bagus salah, tapi kan kalau memang ditempatkan di bubble yang memang benar-benar bubble,
hal itu nggak akan terjadi itu. Elkan Bagot keluar ke 7-Eleven beli itu yang dibeli keperluan sehari-hari loh. Iya. Sebenarnya ada di hotel ya harusnya. Harusnya ada di hotel, harusnya disediakan di hotel. Dan mungkin yang anehnya adalah itu kan terjadi di tanggal 23 ya. Iya. Mereka baru ketangkep baru keputusan pengumuman itu di tanggal 31 ya. Iya, benar, mereka benar. udah main di tanggal 25 dan 29 boleh. Itu tadi balik-balik lagi kayak Elkan Bagot yang pertama kan. Dan terus kalau kita lihat ya, itu tadi yang Vino bilang. Di Bali kan belum lama ini kan ada 3 minggu turnamen bulu tangkis itu kan. Itu kan bubble. Tidak ada pebulu tangkis yang keluar kecuali ada acaranya panitia dan mereka benar-benar diberikan semuanya oleh panitia ke situ ya buat mereka nyaman, nggak akan keluar juga. Kebutuhan mereka dipenuhin. Iya, Harusnya betul. panitia melakukan itu sehingga pemain-pemain nggak perlu keluar dari hotel. Iya, pokoknya kita harus disclaimer memang Elkan Bagot salah, tapi di balik kesalahan Elkan Bagot ada penanganan atau penyelenggaraan dari panitia itu sendiri yang bikin banyak pemain kecolongan itu juga. Soalnya simpang siur beritanya kan. Iya, Elkan Bagot bilang dia diizinin official, tapi begitu official ngizinin Elkan Bagotnya keluar, malah dapat teguran dari pihak Singapuranya kan, bukan dari panitia nih, dari pihak Singapura. Kan tahu sendiri Ki, pemain bola kan nggak bisa di dalam kamar aja. Terus saya bisa. Ini nih gimana nih dua nih? Iya kan. Berarti Coach Akmal sering Enggak. keluar-keluar nih, bandel nih Coach Akmal Kan kita kan nih. bete Ki, gitu loh. Jujur ya, gue kemana anak-anak saking betenya di Bandung gue bilang udah kalau mau keluar aja. Malah gue suruh. Bukan double tapi ya. Coach Akmal suka keluar-keluar, saya tuh nggak pernah coach kalau Epa, sebelum maksudnya- pertandingan, habis pertandingan baru saya Maksudnya nggak keluar sekali. pulang pagi. Tapi yang penting tanggung jawab di lapangan, Ki. Jangan cerita-cerita saya keluar malam main dalam keadaan mabuk, jangan ya. Saya nggak mau bahas itu. Ya, jadi kemarin itu nggak tahu ya sampai saat ini kesalahan itu mungkin miskomunikasi ya, Elkan kesalahan. salah. Elkan salah keluar sebenarnya karena mereka. memang harusnya di dalam saja. Iya. Tapi memang panitianya seperti itu penyelenggaraannya, mereka nggak menyediakan segala macam. Nah, waktu itu kan kita polanya jadi 4-2-3-1. Gue jadi berpikir, ini dua center back ini hanya karena bener-bener strateginya Sintayong atau gara-gara 3 pemain itu udah nggak bisa Gue main. meyakini Bener. 3 pemain itu karena di Bisa press con lagi, juga ya. dibilang absennya 3 pemain ini Mempengaruhi. sebenarnya Sintayong punya Iya, planning mempengaruhi. untuk 4 pemain yang nggak boleh main. Ya, tapi kan jadinya blessing in disguise. Kita bermainnya luar Iya, biasa iya, dengan iya. pola 4-2-3-1 itu. Malah bagus. Iya. Iya, tapi ini berita agak berbahaya dari Vietnam yang medianya luar biasa nih, kacau nih. Ini gila bang. Ini kacau, ini saya baca berita dari Soha VN, merasa bingung dengan gelar yang didapat oleh timnas Indonesia karena bermain kasar melawan Vietnam tapi mendapatkan tim terfair play. Tapi Gue mereka mau cerita dulu, gini. Ini yang tahu sesama media nih. Vino. Gimana? Gue nggak tahu wartawan Indonesia itu mostly terlalu malas atau memang terlalu efektif kerjanya. Tapi memang wartawan Indonesia hanya ada di press conference timnas Indonesia aja gitu kan. Oh, Ya tidak kalau di tempat timnas lain Indonesia, ya? ya kecuali mungkin nanti misalnya hari ini Indonesia lawan Malaysia, next lawan Malaysia, Laosnya ya. misalnya ketemu Thailand, dia hadir di press conference. Yang bersangkut paut dengan timnas ini. Tapi Vietnam ini ada di semuanya. Dia tergabung di grup B sama Indonesia. Press conference grup A dia ada. Timnas saya kalah pun dia ada terus. Oh, Nyerang, emang ngapain dipesanin aja kayak dari medianya, cari berita sebanyak-banyaknya, kalau nggak saya bayar gitu. kalian. Mereka juga ngitung kartu kuning kali ya. Jadi mereka patokannya hanya kartu kuning. Kartu kuningnya Vietnam 7, kita 13. Itu aja patokannya Nggak, mereka. dan mereka nggak cuma hadir doang, dan dia nanya itu, dan wah gila militansinya. Oh iya. Militansi nggak, memang sejak Vietnam masuk final AFF U23 waktu Park Hang-seo lawan Uzbek waktu itu. Itu Emang- Piala Asia kan? Piala Asia. Piala Asia Dari U23 AFC, kan? U23 ya. AFC. Itu memang hype sepak bola di Vietnam kan naik gitu. Naik. Terus gue kebetulan waktu itu liputan SEA Games di Manila, gue ngerasa waktu final ya, bukan yang lawan Vietnam pertama, waktu final kita kalah segala-galanya dari Vietnam. Udah kalah di lapangan, kalah Kalah sisi di- supporter, kalah di press room. Gila, itu semua orang Vietnam semua Vietnam itu. semua, Sampai ya. di tempat dugem orang Vietnam, Vietnam semua. Tapi memang kayaknya kita harus melakukan itu. Iya, kita harus menang di sisi wartawan Iya, di juga, sisi makanya. wartawan juga. Iya. Masalahnya di Indonesia ini sesama jurnalis juga ribut kadang. Gue juga pernah ya. Gue juga pernah liputan sama Vietnam. Vietnam tuh di 2007, kita tuan rumah Piala Asia 2007. Mereka tuh nggak perlu datang ke sini karena kan grupnya mereka ada di Vietnam sendiri. Iya, iya, mereka iya. datang ke sini buat ngeliput tim Indonesia. Terus mereka pada saat latihan mereka salto-salto tuh di depan kita. Terus mereka bilang ke kita, lu nggak bisa salto sih, makanya tim langsung tersingkir. Kata dengan keselnya mereka ngomong kayak gitu. Nggak ada hubungannya sebenarnya gitu loh. Nih, gue kasih tahu ya 2 hal yang wartawan Vietnam lakuin itu hal gila waktu di Manila.
Indra Safri udah bilang trading close, tapi Nabrak dia mereka. bilang ke wartawan Indonesia aja masuk, dia bilang kan terserah kalau wartawan Indonesia, wartawan Vietnam, oh Indonesia boleh masuk loh, ternyata dia di luar pakai kamera panjang, Oke. dia dapat tuh foto apa gimana, wah Indra Safri protes, satu tuh di Manila tuh, yang kedua di Bangkok, gue dengar dari teman gue wartawan Thailand, ini orang Vietnam. Udah dibilang nggak boleh motret latihan timnas Thailand gitu. Akhirnya dia booking hotel, hotelnya tuh yang langsung ke Raja Iya, Manggala. Yang bisa ngelihat langsung ke lapangan dari atas. Paparazi juga berarti ya, benar ini ya. Kacau nih. Kacau. Tapi ya sebenarnya untuk pemberitaan ya oke-oke aja, fine aja. Cuman ya udahlah, harusnya kita membalas kayaknya. Kalian gitu dong, militan. Vietnam main apa kalian liput-liput walaupun nggak ngerti udah kita bahas aja. Kayak begitu. Karena ini sebenarnya layak sih Indonesia, menurutku layak ya Indonesia jadi tim terfair play. Nggak tahu menurut Coach Akmal, lihat dari penampilan, lihat dari kartu kuning yang memang banyak. Sebenarnya layak nggak sih timnas Indonesia? Tapi kan gelar tim fair play itu yang udah ada kalau di sini ya. Kalau saya cuma kayak gelar penghibur gelar aja tim ya. fair play itu kan rada subjektif ya. Nggak jelas patokannya apa. Patokan paling jelas jumlah kartu kuning. Itu makanya wartawan Vietnam protes. Mereka ngitung 6 pertandingan Oh mereka mungkin cuma karena ada 7. tragedi cium tangan Dewa. Sama Sintayong ya. Sopan ya. Makanya nggak perlu Itu kan ada karantina. tim Soalnya penilainya. makanya timnas nggak perlu karantina harusnya. Soalnya udah pada sopan kan. Sopan semua cium tangan Sintayong ya kan. Makanya pada Itu- cium tangan, pada sopan sama orang tua. Tapi balik lagi itu subjektif. Karena gini, Brazil tuh pernah jadi tim fair play. Kenapa? Karena dianggap mereka sial aja nggak jadi juara. Jadi rasa kasihan mungkin jadi tim fair play gitu. Ya mungkin aja karena Indonesia udah dilihat sangat bagus sekali mainnya terutama di leg kedua. Ya ada kehormatan lah buat itu. Karena Apresiasi itu ya pasti kita ya. apresiasi karena itu nilai subjektif pasti buat tim fair play itu. Mungkin kita bisa tanya sama tim ininya lah, TSG-nya Mas. Ya. Tapi ini kita mau bahas Sintayong bentar lagi juga bakal langsung persiapan Piala AFF U23. Iya. Tapi mereka bakal ditinggal 4 pemain yang dari luar ya. Dipastikan Elkan, Egy, Witan dan Asnawi. Asnawi. Ryuji Tidak akan bisa masuk? bergabung. Kalau Asnawi masih belum tahu karena gue juga nanya ini 99 apa 2000 ya kelahiran nanti buat udah harusnya 2000 kan. Asnawi kan 99 ya. Tapi kalau Asnawi absen, Egy 2000. Egy 2000. Egy 2000. Kalau Asnawi absen sebenarnya nggak harus khawatir karena masih ada Bagas Kava ya pemain. Iya. Oh iya. Top apa young playernya Liga 1 kemarin. Ya. Karena juga Sintayong bilang dia nggak terlalu khawatir dengan kehilangan 4 orang ini kayak begitu. Ya lawannya kan juga kualitasnya juga under pasti kan age group dan Sama U23, maksudnya tuh nggak ada senior lah, pokoknya Iya, sama-samanya U23. Iya, sebaya lah. Makanya kan kita kan kayak di AFF senior ini sebenarnya ini adalah timnas U23 yang upgrade. Iya, betul. Itu kan upgrade sebenarnya bisa. Karena ada sekitar 12 pemain yang kemarin yang bisa main untuk timnas U23 ini. Ini yang saya maksud, wah kayak begini nih persiapan satu tim tapi bisa untuk beberapa timnas. Dan udah dilakukan oleh Sintayong ya. Kemarin kan kita lawan Australia juga dengan pemain-pemain yang baru datang dari Dubai gitu kan. Yang main di kualifikasi Piala Dunia. Jadi memang sudah ya itu tadi dia cutting generation buat timnas senior mau nggak mau ya yang diuntungkan adalah timnas junior. Walaupun ada yang bilang kalau udah naik ke senior biasanya nggak turun lagi ke junior ya. Tapi untuk kebutuhan ini pasti akan digunakan. Iya benar-benar. Yoyo ya Mas Gita ya, bisa Yoyo juga ya. Disitulah yang kan juga Sintayong kemarin kan regenerasinya dari U18 juga kan bisa diambil juga kan. Di situ juga banyak, itulah yang harus benar-benar diperhatikan lah. Ya kan, saya yakin lah Sintayong juga punya program jangka panjang lah. Iya. Arhan juga kemarin masih bisa jadi tulang punggung nih di timnas U23 juga. Dia berapa? Dia kelahiran berapa sih Arhan? 2001. Dia 2001 dia. Dia 2001 malah. Alfeandra Dewangga tahun 2000 Pokoknya jadi masih bisa ada juga. kipernya dua Riyandi sama Hernando Hernando iya. masuk. Tapi kemarin Arhan jadi best young player tuh kayak wah ini bonus tambahan lagi. Indonesia draw di pertandingan terakhir, Arhan jadi Pantas Ki kalau menurut gua Ki. Pantas ya? Pantas menurut gua pantas. benar. Arhan main konsisten ya kan. Karena itu di posisi gue juga Ki ya. Oh iya. Di fullback ya kan Akmal banget gitu loh kan. Asik. Akmal dan Arhan. Nah, sama-sama A. Iya, makanya. Pertama Akmal. Luar biasa ofensifnya juga ya kan. Transisi menyerang bertahannya juga luar biasa. Senjata lemparan ke dalamnya juga luar itu biasa. Itu dia senjatanya Arhan ya ini. kan. Malah gue nggak bisa malah kayak gitu. Ya benar. Gua jujur Tapi aja. tapi menurut saya rata-rata fullback kiri
punya lemparan ke dalam tuh bagus-bagus. Kenapa Di PSM nggak tahu ya. Di PSM itu Saiful Ramadan tuh punya lemparan ke dalam yang kayak begitu. Kapten PSMS kemarin. Yang kemarin kan, Iya. yang tahun ini kan. Iya, saya tuh Tekniknya, soalnya Gi, teknik. iya dia punya teknik nggak tahu ya kenapa teknik, bisa sekuat lemparannya, itu. Iya. Tapi ini sekarang, kemarin itu bahkan Bayhaki Kaizan mengapresiasi Iya, dia Pratama ya. Arhan. Iya, Dia iya. bilang, kamu bagus, di Asia juga bagus, kalau bisa kamu main di luar. Nah ini Ya, menurut udah ada Om Gita, lamaran kan dari Songnam FC katanya begitu. Ya, beberapa. siapa pemain yang kira-kira pantas untuk main di luar setelah AFF kemarin? Kalau bisa sih yang masih di bawah kelahiran 2000 dibawa aja semuanya. Kalau Iya benar. ya kan? Iya, Dan klub-klub nih harusnya kasih izin Menerima. kan jangan. Iya. Pernah nggak sih gue denger gitu ya Bang Akmal kadang ada klub luar mau padahal kontrak pemain udah habis, klubnya tuh kayak nahan surat keluar. Banyak Sebenarnya banget surat keluar gitu. buat apa sih gitu? Iya. Kontrak udah habis gitu. Udah lepas aja lah Lepas gitu. loh. aja Iya, gitu. Sekarang kalau gue lihat ya yang main di luar itu punya visinya bagus, Asnawi, Egi, itu kan bisa merubah visi kita dalam bermain sepak bola kan. Di sana kan beda juga kan mungkin sosialnya ya Mas Gita ya di dalam lapangan pun di luar lapangan. Seperti itu. Kenapa mereka nggak bisa lepas aja lah untuk main di luar? Biar punya mental Iya, bagus setuju, juga. setuju. Kalau Kalau Om Gita, Pratama, Alfeandra Dewangga itu harusnya kalau dilirik dan dia harus dilepas ya. Bukan harus. Kambuaya? Bang Yoyo Sukawi please dengerin kita. Kalau Kambuaya sendiri? Kambuaya bagus, tapi bagus. maksudnya dengan usianya udah Nah, 25 iya. ya sebenarnya nating tulus saya pun kalaupun keluar mungkin jangan terlalu berharap yang tapi Terasil pernah umur segitu dia maju ke market value ya sebenarnya Market kalau value-nya pemain kan udah tua kan market value-nya mau tapi nggak mau setidaknya turun. Kambuaya untuk di Thai League 1 dia masih bisa ya lah. aku berpikir nggak tahu ya sekarang apakah kalau seandainya pemain dari satu klub mau pindah ke klub lain masih harus menggunakan surat keluar. Itu. Nggak tahu sekarang. Karena Nggak tahu ya sekarang regulasinya ya. Karena kejadiannya pernah nih ada pemain kontrak habis katakanlah bulan Oktober. Tiba-tiba ada klub baru yang mau dia. Lah kontrak lu kan udah habis. Udah habis. Makanya. Iya kan terus nggak enak Bang pakai Iya. surat keluar. Diancamnya itu. Nah itu dia yang jadi masalah sekarang apakah memang harus masih menggunakan surat keluar untuk mendaftarkan di kompetisi berikutnya? dia. Karena menurut saya kontrak hangus kan? kontrak sudah Kalau kuat. dulu Gi, itu yang profesional aja. Setahu gua ya, yang pro itu seperti itu. Mungkin Liga 1, Liga 2 seperti itu pro. Tapi yang amatir masih pakai surat keluar. Ya, Kalau ya, pro, ya. karena tadi bilang Vino, kontrak udah habis di Oktober, setelah itu ya mereka bebas. Mereka bebas. Mereka Kalau mau tidak kemana. ada perpanjangan kontrak Betul. mereka bebas. Kecuali mau main. situ mungkin ada prakontrak. Mereka juga harus ibaratnya transfer lagi, bicara lagi kepada Ya, ya, klub. ya. Tapi banyak yang diancam Bang kayak nggak akan dikasih surat keluarnya yang kayak Itu gitu. itu dari dulu seperti itu, Vin. Ya, benar. Aku tuh gitu. sempat mengalami hal itu. Iya, gimana? Ketika mau pindah Merasa klub. udah habis kan kontrak? Iya, kontrak udah habis, mau pindah klub terus dibilang surat keluar gimana? Itu biasanya untuk mempermudah mendapatkan surat keluar, membayar. Iya. Kacau sekali. Kacau sekali. Udahlah kompetisi nggak ada. Kompensasinya harus lagi harus ada membayar. Ki, ya, kompensasinya ya. Iya, makanya itu. Jadi bener kan cerita-cerita pemain tuh yang udah model tiba-tiba diganggu sama klub lamanya surat Keluar. ditahan. Benar. Ada itu Persoalannya pengalaman juga adalah liga kita kan aneh kontraknya ya 1 tahun. Dan sekarang tuh nggak jelas Desember ini kelar ataukah April nanti ya setelah kompetisi kelar. ada kelar. yang Nah, hitungannya 1 tahun kalender kah apa 1 tahun kompetisi? Kompetisi. Apa Iya, kompetisi? iya. Iya, iya. Tuh kan. Tapi sekarang kita balik bahas kansnya timnas U23 yang bakal main di Piala AFF. Satu grupnya bakal ada Malaysia, Laos, dan Myanmar. Kira-kira peluang untuk lolos dari fase grup aja. Harus juara grup kan kalau ini kan. juara. Nggak boleh runner up. Oh, ini Runner harus- up terbaik. Runner-up terbaik. terbaik. Setiap juara grup nanti satu lagi dari Runner runner up up terbaik. Dan ngarepin runner Emang up ada terbaik. berapa grup? Karena Ada 3 tiga, grup. karena proporsinya nggak rata ya. Nggak Ada yang rata. 3, ada yang 4, Empat ada yang ya. 4. Oh gitu. Jadi ini benar-benar hanya juara grup yang lolos sudah pasti Oh, juara sama, grup kita ya? sama satu Oke. runner up terbaik. Tapi kalau gue lihat dengan komposisi lawannya Malaysia, terus Myanmar dan Laos, peluangnya tetap terbuka ya. Ini kan age turnamen ya. Artinya kualitas pemain kita kan kualitas timnas sekarang, senior timnas. Tidak Malaysia juga enggak. Terus kalau dilihat kan kemarin rata-rata pemain kita 23 tahun. Iya, mayoritas yang, Mas, ya. yang lain-lain itu kan 27 28 tahun. Artinya enggak banyak yang bisa digunakan oleh Malaysia, Myanmar maupun Laos untuk main di Untuk under main 23 di ya, juga. Iya. Safawi juga kayaknya nggak main nih. Tapi kalau untuk jadi juara grup dengan lihat skuad yang kemarin main di timnas senior Harusnya kayaknya bisa. harusnya bisa. Optimis lah kan. Terlepas 4 pemain itu nggak dipanggil ya nanti. Iya, iya, Egy iya, dan kawan-kawan. Mereka gitu. juga udah punya bekal juga ya Ki ya. Iya, iya, Dari iya, iya. Piala AFF sekarang lah pasti mereka punya percaya diri yang tinggi. Dan kalau bisa kepercayaan diri itu jangan terlalu berlebih. Oh iya. Karena Jangan over over. percaya diri itu Cuma bisa kan jadi yang, bumerang. yang jadi perdebatan kan muncul lagi ketum memaksa untuk
memanggil lagi Alkan atau Egy Itu Maulana Fikri. gue melihat ada dua perspektif Bang Oki. Antara memang ya udahlah U23 biarin aja pemainnya main di klub masing-masing Iya, atau iya. memang Ketum nih adalah ketua yang sangat baik, punya jiwa ingin juara timnasnya gitu. Hari kita harus juara, harus menghargai turnamen sekecil apapun gitu. benar. Tapi menurut saya maksudnya budaya melobi, budaya minta izin, udahlah nggak usah lagi. Kalau memang klub udah bilang nggak ngizinin, sudah. Karena bukan gitu. kalender FIFA juga. Iya, bukan kalender FIFA juga. Tapi nggak tahu lah ya gimana nanti apakah mereka tetap bisa main di kompetisi U23 dengan lobby-lobby atau mereka nggak bakal main. Soalnya masih banyak juga pemain-pemain muda yang Iya, betul. Bagus Bagas itu bahkan nggak tahu ya tim-tim yang dari yang lagi Persebaya Garuda juga ada kan, ada Beckham Putra masih bisa. Garuda Select juga masih Marcelino Ferdinand Marcelino masih bisa. benar. Kita lihat nanti gimana siapa terjang Sintayong dengan timnas U23 ini. Kita bakal bahas Liga 2 yang sudah berakhir dengan juaranya Persis Solo, runner up-nya Rans dan Dewa United yang lolos ke Liga 1. Dari 3 tim hanya satu yang meleset dari prediksi saya. Iya, betul, sama. Hanya satu. Om kemarin nggak prediksi siapa, Om? Persis Sriwijaya Dewa. Sriwijaya Dewa ya. Bahkan Sriwijaya nggak masuk 4 besar ya. Om prediksi siapa kemarin? Jogja kan bareng. Oh iya PSIM. Iya. Jogja kan. Mas Akmal kemarin nggak sempat ngeprediksi. Lupa, udah lupa. Iya benar. Apa pada akhirnya Persis Solo berhasil jadi juara ngelawan Rans. Iya dong. Ya, maksudnya Rans tuh harusnya punya kepercayaan tinggi lebih karena kemarin di fase grup mereka bisa menang lawan Persis. Persis, Tapi pada akhirnya Persis bisa membalikan keadaan. Gue pernah buat statement seperti itu juga. Gimana? Kan? Iyalah, Rans harus punya motivasi yang tinggi lah. Tapi kan mungkin kan beda lagi kan, lebih motivasi juga. Persis pernah dikalahkan Rans, gue harus ngalahin juga di final. Ya, Gitu loh. benar, kan? benar. Tapi ini yang menarik nanti, Predator Liga 2 bakal balik ke Liga 1. Udah kemana kan? Beto udah ke Madura United. Iya, Beto terus siapa? Story balik ke Borneo. Ya. Barito tuh kedatangan yang dari Persis, siapa Korea yang dari Persis? Oh iya, benar. Yuk. Iya, dia ke ini. Rahmat Hidayat ke Semarang. Iya, Rahmat Hidayat ke PSIS. Tapi dengan 3 tim ini kan juga banyak yang di Jakarta juga. Derby Ju Jakarta ini ada nih Mas Gita ya. pasti. Iya. Rans juga mungkin Rans juga ke base di Jakarta ya. Jakarta ada Bayangkara Gua juga. nggak tahu, tapi ada yang bilang Rans tuh Gimana? bakal stadion yang di Banten. Dewa. Itu Dewa. Katanya dua-duanya ada yang bilang ke sana. Bakal lo ke sana, tapi Dewa kayaknya bakal Dewa kesana. pakai stadion Dewa itu. kesana. Dewa Karena juga kan akan Rans derby. sama Dewa ini terdaftarnya di Asprof Banten. Iya, benar. Ya mudah-mudahan dengan 3 masuk ke Liga 1 ini membawa kualitas yang positif lah, yang bagus Iya, lah. derby bakal ada banyak. Ini ada derby Jateng Atau Rans juga. yang malah diprioritas pakai JIS ntar. Bisa jadi. Bisa jadi ya kan. Ya bisa aja. Iya, bisa aja. Bisa aja. Jackmania kecewa. Selama kau bisa menyewa stadion, Bisa bayar, Gi. kau bisa bayar. Iya. Kau boleh. Kenapa PSMS tidak? Medan pernah memakai GBK sebagai home base. Iya. Ketika dipegang sama CR Sitorus dengan tagline berani dimanapun medannya. Ngeri ya kan. Home base-nya GBK. GBK. Boleh aja. Nggak ada Kalau masalah. udah home and away kan, kalau masih Iya. double ya nggak bisa juga. Orang Nah, Medan bilang ngeri kali ya. ini bakal ada derby Persija, bakal punya derby Rans. Nanti di Tangerang ada Persita sama Dewa. Dan terakhir ada PSIS sama Persis Solo. Persis Solo. Inilah yang ditunggu-tunggu publik Indonesia nih. Ya, kan? tapi gimana kira-kira mereka bakal bisa bertahan di Liga 1 musim depan walaupun masih nggak tahu ya berapa lama nih Liga 1 putaran kedua ini. Liga 1 sampai April. Sampai April loh. Iya. Wah, agak lama ya persiapan tim. sampai Berarti April. mulai April kepotong Idul Fitri, Ya. mulai lagi nanti di SEA Games hilang. SEA masih- Games. Iya, beberapa diambil U23 SEA Games juga. bulan berapa? Bulan Mei. Mei. SEA Nah, Games AFF bulan lagi Mei. nanti Desember. Desember ada AFF lagi. Berarti bakal mulai di sekitaran bulan Juli lah ya. Kalau mau idealnya sebenarnya iya. mulai di bulan Juli ya. Kalau enggak, Mas, kalau mau idealnya mungkin ini kan Maret April sekelar, harusnya nggak lama itu memang harus diselesain karena takutnya nanti si kompetisi ini tidak selesai lagi bulan Desember Iya, sehingga betul. wakilnya ke AFC kayak tahun Iya. ini. Gitu. Iya. Idealnya memang dilakukan di bulan Juni atau Juli Di bulan sehingga Juni atau Juli. bulan September, Oktober, November Sudah ada ketahuan FIFA juara. Match Day, itu kan mereka bisa berhenti juga. Iya. Desember juga nggak gitu Piala Dunia ya. Kita nggak ikut Iya. Piala Dunia jadi sah-sah aja kita ya, kompetisi jalan. iya. Mungkin jadi padat juga Mas, bisa dipadetin juga Mas kita. Iya, Dipadetin bisa. juga bisa. Ya jadi. itu, takutnya dipadetin jadinya. Seenggaknya Desember tuh sudah ketahuan siapa wakil Indonesia di AFC. kompetisi Asia karena peluang Indonesia ke ACL tuh makin terbuka setelah Iya. kita 5 tahun
koefisien tuh bisa tempatin wakil di Champions League. Nah kita lihat apakah, tapi menurut prediksi mereka bakal bertahan nggak di Liga 1 di musim berikutnya atau seperti nasib Persiraja yang tidak bisa bersaing dengan klub-klub Liga 1 pada Kalau melihat keuangan mereka, Finansial. gua rasa sih finansial mereka akan bertahan. Kalau melihat Melihat finansial, ya. finansial. Karena apapun pasti liga itu urusannya sama duit ya. Dan kalau melihat duit mereka, mereka juga nggak akan dengan skuad sekarang kecuali beberapa pemain yang akan tetap ada di skuad. Yang Tapi, bertahan. tapi kenapa banyak pemain dan pelatih yang malah main di klub lain dulu nih? Pelatih RD pindah ke Barito, pemain-pemain lain pada lepas. Apa alasannya? Apa mereka mau nghabiskan ini aja, sisa ini, nanti balik lagi? Atau gimana kira-kira? Ada tahu ya kalau pelatih kan jarang ya pelatih pinjaman Iya, gitu kan. iya. Atau RD pun kalau misalnya sukses sama Barito ya pasti mungkin dia di Mesti Barito dipertahankan. terus. Dipertahankan. Iya. Itu kalau kayak Persis Solo kan kita pelatihnya 3 cuy. Ya Iya. nggak? Jackson Tiago, Eko Eko sama Pujianto. Misa Radovic Iya. lagi kan direktur teknik gitu, direktur teknis gitu kan. Iya. Ya, kita nggak tahu siapa yang dipakai Persis Solo buat musim mendatang. Apakah Iya, Jackson Tiago yang didaftar jadi Ya, pelatih kepala atau Eko? License juga menentukan juga Iya, finansial. Jackson juga menentukan gitu kan. Jadi kalau masalah case-nya Darmawan ke Barito sih, gue rasa itu nggak dipinjemin lagi sih sama Rans. Memang Rahmat Dilepas. Darmawannya udah Rahmatnya definitif emang- di Barito. Iya. Iya, iya, iya. Mungkin Ras juga memakai pelatih asing bisa juga. Bisa aja ya. Kan, Kita ya lihat. Soalnya kompetisi Liga 1 juga masih lama, selesainya masih di April. Jadi Liga-Liga 2 ini timnya masih punya banyak spare waktu untuk mempersiapkan tim. Iya, sebenarnya. Dan lagian Liga 2 kan biasanya mainnya sebulan setelah Liga 1 mulai ya. Jadi mereka banyak banget istirahatnya ya. Memungkinkan pemain dan pelatih itu balik dulu ke Liga 1 sebelum nanti ya kayak Beto mungkin aja dia pindah ke klub yang pengen diajak ke Liga 1 bisa aja kan. Iya, iya. Tugasnya cuma Lastori lagi. tugasnya cuma ngajak tim ke Liga 1. Benar. Iya. Rastori itu pemain spesialis naikkan tim ke Liga Liga 1. 1. Kalau saya adalah pemain spesialis membubarkan tim. Sama juga, gue juga mau degradasi juga. Degradasi. Kalau aku nggak degradasi. Enggak, gue Liga 2 Ki. Nggak degradasi kalau aku. Jadi Bubar, bener-bener bubar. Nih ya, saya main di PSDS 2009, 2010 PSDS bubar. Tidak ikut kompetisi. Main di Medan Chip selanjutnya. Sebelum habis kompetisinya, setengah kompetisi bubar. Kompetisinya bubar. Seliga-liganya bubar. Seliga-liganya bubar. ya kan? Kacau sekali. Itu perlu ditulis tuh Ki. Iya, itu jadi materi stand up saya aja nanti. Saya pemain spesialis bubar. PSDS, ini loh masuk putaran nasional. Pusat nasional. Sama tuh PSDS. Iya, pelatihnya Imam Faisal. Jangan masuk situ lagi kalau gitu. saya udah komunikasi sama pelatihnya. Ini kalian kalau balik Liga 2, aku balik lagi nih. Gitu. Apa Ki, apa julukannya Ki? Apa traktor kuning? Traktor kuning, Terus PSDS pas traktor kayak kuning. gitu di blok nomor langsung. Dia bilang, enggak sekarang kok udah mahal nih katanya. Soalnya kontraknya double dia bilang gitu. Aduh, dulu inget kalau main di PSDS Ki. Aduh Ki. Apa stadion Baharudin Siregar, Stadion Udah, Baharudin udah Siregar. renovasi Ki ya? Belum ada renovasi, sampai sekarang masih begitu-begitu saja. Sama Teladan. Sama Teladan. Teladan nggak akan direnovasi karena Medan bakal punya stadion baru. Stadion baru. Karena mau PON. Mau di Medan. Baru itu mereka masuk Liga 1 lagi nanti. Sepertinya seperti itu. Jadi kalau udah mulai mau PON, ada stadion baru, ya udah timnya nanti persiapan untuk Ya, Liga 1. inilah aku ingetin kawan aku nih Mak nih ya kan Iya. Reswandi nih siap-siap Reswandi. nih Reswandi. Iya, iya, iya. Dan ini Liga 1 bakal segera kembali, nggak tahu katanya ada mundur sampai tanggal 9, harusnya tanggal 5 mulai kan? Iya sih, kalau- agak ada mundur sampai tanggal 9 katanya nunggu pemain-pemain yang karantina selesai. Kemarin sih teman-teman produksi disuruh pergi ke sana karena diperkirakan tanggal 5. Iya, Tapi karena- hari ini kan katanya klub-klub berembuk apakah tetap tanggal 5 Tanggal 5 atau mundur sampai pemain-pemain yang dari AFF bisa main. Iya. Di Ada pertandingan manajer meeting pertama. ya Mas kita ya. Ya, di pertandingan pertama nanti bakalan ada pertandingan antara Ini kan pekan Persebaya. 18 kan. Ada pekan 17 dulu. Oh, pekan ke-17 sisa ya? Sisa. Ada Sisa Bali ya? United lawan Persebaya Persebaya. sama Arema lawan Tira Persikabo. Niatnya Persebaya sama Bali United dipindahin main sekarang kan agar pemain-pemain yang pulang dari timnas bisa gabung. Bisa Nyatanya gabung. kan enggak juga. Ternyata belum bisa juga. Malah nambah gitu kan. Ya, benar. Malah Empat pemain nambah. sekarang. Yang harusnya pada seri sebelumnya Bali United bisa mainin Nadeo, terus Persebaya bisa mainin Hernando. Iya, iya, Sekarang jadi nggak ada. Ya, ya, ya. Sama Gara-gara lagi, beda. iya, gara-gara mereka masih harus Prediksi. karantina. Untung karantinanya hanya 10 hari ya. Mereka Singapura bukan negara Omikron ya. Jadi Iya, dianggap benar, cuma benar. 10 hari. Kalau negara Omikron ya 14 hari 14 lebih hari, lama iya lagi. benar, jadi. benar, benar. Ya kita tunggu saja bagaimana, apakah bakal tetap dijalankan di tanggal 5 atau mulai nanti di tanggal 9. Ya. Kita lihat aja, mudah-mudahan
ini seri ya bilangnya. Seri. Ya, Mudah-mudahan seri seri keempat kelima. di Bali ini berjalan lancar, Lancar kompetisi kita semuanya. tidak ada halangan. Sampai ketemu di Depdagri selanjutnya. Bye-bye.